datang di podcast Dayu Berbicara, podcast yang akan membahas mengenai segala informasi di Desa Dayu. Halo, kenalin aku saja. Di sini aku akan nemenin kalian di episode podcast hari ini, di mana episode podcast hari ini kita akan membahas mengenai salah satu wisata di Desa Dayu, yaitu Sumur Mas. Sumur Mas sendiri merupakan salah satu ikonik wisata yang ada di Desa Dayu yang memiliki berbagai spot wisata seperti kolam renang, pasar nangsu, dan tentunya Sumur Mas yang wajib kalian kunjungi kalau teman-teman pergi ke Desa Dayu. Nah, untuk mengulik lebih dalam mengenai Sumur Mas, kita telah mendatangkan narasumber yaitu Pak Hari selaku Ketua Pengelola Wisata Sumur Mas. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak. Berbicara mengenai Sumur Mas nih Pak, bagaimana sih Pak sejarah terbuatnya wisata Sumur Mas sendiri? Saya Haryadi dari Dusun Benjing, pengelola Sumur Mas. Ada sejarah terbentuknya Sumur Mas sebetulnya adalah zaman dulu nenek moyang kita itu secara tidak langsung itu dulunya kekeringan air. Di daerah kita banyak kekeringan air, jadi susah sekali ditemukan air. Dan ternyata di Ngrenjing itu ada suatu lembah, dan lembah itu banyak keluar sumber air, dan dari situlah sumber-sumber air itu dibuat menjadi kantong air dari orang-orang mbah dulu. Jadi kantong air itu sebuah bentuk galian tangan berbentuk kubangan kecil dan dimanfaatkan untuk mandi, goyang sapi, untuk mencuci, dan sekaligus untuk minum dan untuk memasak. Jadi zaman dulu mbah-mbah itu sebetulnya udah bisa mendapatkan 4 sumber mata air. Tapi waktu itu karena masyarakat zaman dulu tidak gimana ya, orang dulu itu nggak mengerti air ini bagus toh nggak toh, air ini bisa dipakai untuk apa toh. Nah itulah, dari itu dari zaman ke zaman banyak orang tahu airnya dimanfaatkan, kok diminum kok rasanya beda, kok warnanya jernih sekali, dan terbentuklah suatu sumur kecil, ibaratnya bukan sumur gitu, suatu sendang atau kubangan kecil yang dibuat mbah dulu, terus dimanfaatkan untuk air minum dan diambil pakai alat lenting. Jadi mereka panggul bapak-bapaknya, ibu-ibunya digendong. Dan itulah menjadi sampai sekarang pun tradisi itu masih kita lestarikan. Makanya terus sampai sekarang kok kenapa kok bisa jadi sumur emas, karena sumur itu sangat jernih dan orang bilang berkilau kayak emas. Dan ternyata airnya pun juga memang sangat bagus, dan kita udah uji lab kan, ternyata air itu manfaatnya sangat besar dan banyak orang membuktikan bahwa air Sumur Mas sangat bagus untuk dikonsumsi dan bagus untuk kesehatan. Jadi bisa dikatakan kalau Sumur Mas ini emang udah ada dari dulu dan dimanfaatkan orang-orang dulu. Ya, orang-orang dahulu gitu Pak. Terus seiring berjalannya waktu dikembangkan lagi dan akhirnya ditemukan sumber mata air yang bisa dikonsumsi dan sekarang dimanfaatkan warga Desa Dayu untuk konsumsi air minum ya Pak. Ya. Untuk spot wisata lain itu dibangunnya sejak kapan Pak yang Sumur Mas itu? Sumur Mas sebetulnya pengelolaan kita buat di tahun 2020 bulan Januari. Bulan Januari kita mulai perkenalkan ke masyarakat umum. Jadi Sumur Mas kita kelola dengan penggunaan air minumnya yang orang sudah kenal semua. Kita pasarkan, ternyata kita ada penggalian potensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita dikasih mandat untuk menjadi pengelolaan pasar budaya. Apa pasar budaya? Pasar budaya adalah pengenalan potensi budaya zaman dulu yang mbah-mbah lakukan untuk diunggah kembali menjadi suatu edukasi, pembelajaran bagi masyarakat, pembelajaran bagi anak-anak muda, pembelajaran bagi anak-anak penerus bangsa bahwa potensi mbah-mbah dulu itu sebetulnya sangat bagus dan sangat ramah lingkungan, dan
mereka juga memberi suatu motivasi bahwa suatu pengambilan air dengan menggunakan kelenteng dengan ini membuat orang itu mempunyai tanggung jawab bahwa suatu air yang dibawa dengan bentuk kelenteng dibawa ke rumah dengan posisi tempat yang susah, tapi kita harus bisa membawanya sampai rumah. Itu suatu membuktikan bahwa mbah-mbah dulu itu sebetulnya pengen anak-anaknya itu kuat dan mampu bisa mengarungi kehidupan di masa depannya. Ini Pak, kalau untuk wisata Sumur Mas sendiri yang terdiri dari berbagai spot wisata sendiri itu pengelolanya siapa Pak? Dan sistem pengelolanya itu bagaimana? Ya, pengelolanya adalah masyarakat ya Mas ya. Di Lembah Sumur Mas sebetulnya adalah penggiat-penggiat wisata, penggiat-penggiat desa untuk memajukan daerah. Jadi sebenarnya kita tidak punya pengurus yang kuat ya. Kita di sini pengurus kita adalah pengurus sukarelawan untuk memajukan daerah, untuk melestarikan daerah, juga untuk memberi income ke masyarakat bahwa daerah kita sebenarnya itu ada suatu sumber yang sangat bagus dan sangat bermanfaat dan juga bisa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Terus kita juga membawa ini sebagai pengelola adalah mewujudkan masyarakat Desa Ndayu yang punya ekonomi mandiri dan bisa untuk kehidupan masyarakat banyak. Berarti bisa dikatakan kalau pengelolaannya itu murni dari masyarakat gitu ya? Siap ya. Kalau itu Pak, sistemnya itu untuk pengelolaan hasilnya itu bagaimana Pak, sistem pengelolaan? Sistem pengelolaan kita adalah bagi pengelola itu terdiri dari ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, dan itu semua murni dari masyarakat Desa Ndayu dan semua tidak dibayar. Dan kita punya anggota sekitar 4 orang yang kita pekerjakan di masyarakat, yaitu orang yang memang tidak bisa menghasilkan untuk kehidupan mereka. Jadi orang yang benar-benar tidak produktif, kita produktif di pengelolaan Lembah Sumur Mas, dan itu kita lakukan di pengelolaannya. Bisa dikatakan jadi untuk pengelolaannya itu murni dikelola oleh masyarakat dan masyarakat sendiri mengelola murni tanpa dibayar Pak, secara sukarela dan dari pegawai Sumur Mas sendiri kebanyakan mempekerjakan masyarakat Desa Ndayu yang memang kurang produktif agar mereka lebih produktif lagi gitu ya Pak. Ya, Pak. Saya lanjutkan Pak. Untuk event yang diselenggarakan di Sumur Mas itu apa aja Pak event-eventnya? Event pertama kita adalah Pasar Budaya ya, di tahun 2020 di bulan November, dan alhamdulillah kita juga sudah termasuk menjadi ikon desa wisata. Dan yang kedua yaitu di tahun 2021 di bulan Oktober November juga pasar kedua, sesi kedua, yaitu mempunyai tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup, kelestarian potensi daerah kita. Terus yang ketiga kita melanjutkan ke Pasar Ngangsu. Pasar Ngangsu apa yang di Pasar Ngangsu? Pasar yang di situ disuguhkan dengan praktek-praktek cara gimana mengambil air menggunakan alat-alat tradisional, dan di situ juga ada prakteknya kita mau memasak atau membuat kerajinan yang itu semua tradisional, dan juga di situ dijual jajanan-jajanan makanan yang tradisional juga, dan semua itu dibuat oleh masyarakat kita sendiri. Dan itu semua untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang dulunya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang dia punya ahli, punya keterampilan yang nggak pernah dia munculkan. Disitulah mereka sekarang ini bisa memunculkan apa yang menjadi produk-produk di desa kami. Terus untuk itu program ini kita masih terus berkelanjutan, dan dengan
pelan-pelan kita akan merambah ke ke event-event yang lebih besar lagi. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau di Sumur Mas ini ada beberapa event ya Pak. Ada pasar Ngangsu yang diselenggarakan tiap tahunnya, terus ada pasar budaya tadi Pak. Pasar budaya tiap tahun, pasar Ngangsu dilaksanakan minggu pertama dan minggu 3 tiap bulan, insya Allah di musim-musim yang istilahnya tidak hujan gitu ya. Hujan. Ya, biar bisa mendorong potensi yang karena di musim hujan masyarakat kita banyak bercocok tanam, banyak melakukan aktivitas di pertanian, jadi kita di musim hujan kita sedikit mengurangi untuk aktivitas di pasar Ngangsu. Ya, baik Pak. Untuk di Sumur Mas sendiri kebanyakan dimanfaatkan untuk apa Pak? Sumur Mas airnya yang pertama emang digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Jadi kita bebas untuk diambil, diperjualbelikan untuk masyarakat banyak. Tidak hanya di Kelurahan Dayu, bisa sampai ke kelurahan yang lain, bisa sampai ke kabupaten yang lain. Dan yang kedua, kita juga sudah mulai membuat kemasan. Kegunaan kemasan adalah membuat air lebih sedikit kita bersihkan. Sebetulnya air itu memang sudah bagus dan sangat bagus, tapi kita mulai olah untuk konsumsi menjadi kemasan yang bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan, untuk acara-acara khususnya di lingkup Kecamatan Gunungrejo. Oh, jadi untuk yang Sumur Mas itu memang kebanyakan dimanfaatkan untuk diambil airnya untuk dikonsumsi, terus sudah ada pengelolaan untuk pembuatan air kemasan gitu nggih Pak? Iya, untuk bisa dibuat untuk acara-acara gitu ya. Pertemuan-pertemuan, acara pernikahan. Jadi semua insya Allah akan dikelola sama badan usaha milik desa, yaitu BUMDes Dayu Makmur. Oh gitu. Baik Pak. Saya lanjutkan Pak. Untuk spot wisata yang ada di Sumur Mas ini, apa saja spot wisata yang ada Pak untuk di Sumur Mas? Sementara ini spot wisata kita masih terbatas Mas ya. Paling sementara yang kita gunakan adalah pengolahan di Sendang Lampus itu, kolam pemandian. Ya. Nah, kita juga masih terbentur dengan pembiayaan karena semua dihasilkan dari usaha masyarakat, usaha mandiri, dari hasil sisa-sisa dari kepengelolaan. Jadi keuangan yang kita dapatkan di pengelolaan Sumur Mas hampir 70% kita larikan ke sosial dan sisanya kita gunakan untuk pengembangan. Dan sementara yang kita bisa untuk menggunakan potensi wisatanya memang baru terbatas. Memang potensi yang utama ya pemandian, yang kedua ya spot alamnya aja dulu. Jadi kita belum bisa memberi yang lebih karena kita juga masih terbatas dengan anggaran. Oh iya, berarti bisa dikatakan baru Sendang sama Pasar Ngangsu kalau ada kegiatan itu Pak, sama Sumur Mas. Kalau rencana yang ke depan itu akan dibangun spot wisata lagi nggak Pak untuk di Sumur Mas ini? Insya Allah kita akan lanjutkan menjadi potensi-potensi yang lain, yaitu spot wisata yang lain kayak jalan terek yang kita gunakan untuk sepeda BMX bisa federal, jadi kita gunakan trek-trek yang berjalan di atas jembatan panjang yang dipakai yang lantainya terbuat dari kayu gelondongan, dan itu plus minusnya perjalanan sepedanya plus minusnya jaraknya itu antara 500 sampai 1000 meter, dan itu sangat asik karena itu akan dibuat di atas parit. Jadi spotnya di atas parit dan melingkar di bawah-bawah tebing. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita akan lanjutkan lagi pembuatan papan luncur flying fox itu udah kita kita programkan udah dari tahun 2020. Insya Allah kita akan selalu menyisihkan anggaran untuk bisa membangun itu aja yang baru kita akan lakukan. Berarti
berarti memang sudah ada rencana untuk menambah spot wisata tadi ya Pak? Iya. Iya, oke. Baik Pak, menurut Bapak apa saja hal yang menarik dari Sumur Mas yang bisa membedakan dari wisata-wisata lainnya mungkin di Gondang Rejo gitu Pak? Iya, wisata di Sumur Mas itu uniknya kita ada di bawah lembah, dan di lembah itu masih banyak pepohonan dan alami, tidak dibuat. Jadi di situ ada tebingnya, ada lapisan tanahnya yang memang sekarang kita di desa kita itu sekarang jadi situs purbakala. Jadi kita itu lapisan tanah yang kita tonjolkan di situ, dan itu pun sangat menarik. Dan juga dari sisi sumurnya, karena sumurnya apa? Sumur itu sangat bersejarah, dan jarang sekali sekarang ada suatu sumber mata air yang tempatnya sangat terpencil di bawah lembah, dan bentuknya juga unik, dan dibuat dengan gerusan-gerusan gayung siwur. Gerusan-gerusan gayung siwur itu adalah gayung yang terbuat dari batok kelapa yang kasih tangke, yang dia kerukan ambil air. Jadi bukan menggunakan alat. Itu yang menjadi sampai sekarang itu menjadi unik dan sangat bersejarah. Dan itu insya Allah orang akan semakin penasaran. Orang sekarang mungkin semakin mbah saya dulu tuh kok kayak apa tuh, kok bisa punya sumber air yang untuk minum, dia buatnya pakai apa. Itulah yang menjadi kekuatan kami di Desa Dayu di Dusun Grenjeng, bahwa itulah jerih payah nenek moyang kita bisa membuat suatu potensi yang sekarang kita kelola, dan sekarang juga orang pun banyak berkunjung dan ingin melihat dan juga ingin membawa airnya, karena airnya itu pun sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oh, ya. Berarti bisa dikatakan tadi salah satu keunikan wisata Sumur Mas ini merupakan yang pertama itu lokasinya tadi yang berada di lembah tadi. Lokasinya di lembah. Yang terus juga sumurnya juga dibuat dari zaman dahulu dan memiliki keunikan di airnya yang bisa langsung diminum dan sudah diuji tes tadi ya Pak. Ya, baik Pak. Ini Pak yang terakhir, untuk harapan Bapak untuk wisata Sumur Mas ke depannya. Harapan kita sebagai pengelola Sumur Mas dengan teman-teman adalah kita ingin masyarakat banyak bisa menikmati daerah kami yang kita buat ya hanya dibuat yang alamnya emang alam yang benar-benar itu terbuat dari alam sendiri, dan tidak dibuat jadi modern. Jadi kita harapan kita adalah kalau orang berkunjung ke kita, daerah kita adalah daerah yang alami, daerah yang tidak terkena cemaran dari semua polusi, dan kita juga akan memberikan orang yang berkunjung ke tempat kita, memberikan rasa nyaman, rasa senang, dan melihat daerah kita adalah daerah yang sangat masih melestarikan budaya leluhur kami. Baik Pak. Oke, dari bincang kita berdua kita bisa mengetahui bahwasannya Sumur Mas ini merupakan salah satu wisata di Desa Dayu yang berisi berbagai spot wisata yang murni dikelola oleh masyarakat Desa Dayu sendiri, dan saat ini sudah dimanfaatkan untuk baik secara ekonomis maupun secara wisatanya juga. Nah, wisata Dayu ini nantinya juga akan dibangun berbagai spot wisata lain seperti tadi jembatan tadi dan juga Flying Fox tadi yang kedepannya akan dibangun. Baik Pak, terima kasih Pak Ari telah meluangkan waktunya. Semoga harapan Bapak yang Bapak sampaikan tadi bisa terrealisasi semuanya, dan Sumur Mas ini bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan tadi. Amin. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa buat memfollow media sosial kami untuk mengikuti update kegiatan dari kami di sini. Nah, saya Zaza Zamzami dan Pak Hari pamit undur diri. Nantikan episode podcast Dayu Berbicara selanjutnya. Sampai jumpa.